Halo guys, balik lagi bersama Alur Cerita Film. Kali ini Alur Cerita Film bakal membahas film Together 2025. Sebelum itu, pastikan kalian sudah like dan subscribe. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok orang dan beberapa anjing yang sedang mencari keberadaan orang yang hilang di hutan. Di sana mereka belum menemukan tanda-tanda orang yang hilang itu. Sampai di mana terdapat sebuah lubang seperti gua dan dua anjing itu masuk. Sembari memeriksa keadaan sekitar, anjing-anjing itu menemukan kubangan air dan dua anjing itu meminumnya. Setelah keluar dari lubang itu, keadaan dua anjing itu terlihat aneh. Keduanya hanya bisa diam, memandang satu sama lain. Lalu dua anjing itu pun ditemukan petugas dan dibawa pulang. Tanpa menyadari adanya perubahan pada dua anjing itu. Sampai di kandang, dua anjing itu pun masih tetap diam. Pencarian yang tak membuahkan hasil membuat tim kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua anjing tadi. Di sepanjang malam, dua anjing itu tetap diam dan saling memperhatikan. Sampai tiba-tiba seorang tim terbangunkan oleh kegaduhan di kandang anjing itu. Saat dicek, ternyata dua anjing itu sudah berubah. Yang awalnya anjing itu ada dua, kini dua anjing itu hanya memiliki satu badan. Ya, mereka menyatu. Entah apa yang terjadi. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan pasangan yang akan pindah dari tempat yang sekarang ke tempat tinggal yang baru. Ia bernama Josh dan Rose. Sebelum pindah, mereka menghadiri pesta bersama teman-temannya. Di pesta itu, tak disangka-sangka Rose melamar Josh di tengah pesta. Namun, Josh malah sengar-sengir menganggap Rose hanya bercanda. Tentu Rose yang serius terlihat marah pada Josh. Namun, akhirnya Josh meminta maaf dan mereka kembali rukun. Keesokan harinya, di mana mereka menjalani hari pertama di rumah itu, mereka langsung beres-beres rumah. Namun, mereka mencium aroma yang tidak sedap di atas pelapon. Mereka langsung mengecek lampu untuk dibuka dan betapa terkejutnya mereka. Bukan karena bangkai biasa, melainkan keadaan bangkai tikus itu yang begitu banyak saling menempel. Singkat cerita, di tempat kerjanya, Rose berkenalan dengan seorang guru bernama Tommy. Tommy juga berkata bahwa rumah mereka berdekatan. Malam harinya, Josh mengajak Rose untuk pergi ke pegunungan. Rose pun setuju. Esoknya mereka langsung lari pagi sambil jalan santai. Sampai di mana mereka menemukan tempat di mana terdapat banyak lonceng yang dipasang di sana. Mereka pun mengikuti alur jalan yang ada banyak loncengnya. Waktu tak terasa sudah sore dengan suasana gerimis mengundang. Tiba-tiba Josh jatuh ke suatu tempat. Ternyata ini tempat di mana dua anjing minum di awal film. Rose yang ingin membantu malah ikut jatuh. Sialnya, saat hendak meminta bantuan, sinyal di sana sulit untuk didapatkan. Dalam kondisi ini, Josh menyarankan agar mereka beristirahat terlebih dahulu. Beruntungnya persiapan yang mereka lakukan cukup membantu dalam keadaan seperti ini. Korek api yang dibawanya mampu membuat mereka menyalakan api unggun. Namun tak disangka, kayu yang mereka kumpulkan ternyata basah dan sulit untuk menyala. Josh yang haus segera mencari sumber air. Namun, ia menemukan kubangan air yang dirasa air itu bersih untuk diminum. Tanpa ragu, Josh langsung meminumnya. Malam itu mereka habiskan dengan beristirahat. Sampai tiba waktu pagi, keduanya bangun. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua kaki mereka saling menempel satu sama lain. Mereka mencoba melepaskannya dan berhasil, meski sakit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mereka belum terfikirkan bahwa kejadian ini awal dari masalah yang akan mereka hadapi nanti. Dari sana, mereka langsung pergi untuk pulang.
Sesampainya di rumah, Rose yang sudah mandi meminta Josh untuk memijit bagian punggung karena ia merasa pegal. Josh pun langsung memijatnya. Saat tangan Josh menyentuh tubuh Rose, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Josh, seakan menunjukkan reaksi tak wajar. Dan benar saja, tangan Josh yang seharusnya memijat tubuh Rose justru meremas dengan sangat kencang, seakan kedua kulit itu ingin menyatu. Rose yang kesakitan dan merasa aneh pada Josh langsung pergi meninggalkan Josh. Setelah itu Rose berangkat pergi kerja, sedangkan Josh akan mandi untuk bersih-bersih. Keanehan pun kembali terjadi pada Josh. Saat ditinggalkan Rose, tubuh Josh akan ikut tertarik kemanapun Rose pergi. Namun, beruntung Josh masih bisa mengendalikannya. Hingga Josh pergi ke dokter untuk menanyakan apa yang dialaminya tanpa sepengetahuan Rose. Dokter menjelaskan bahwa Josh hanya kecapean. Saat di rumah, Josh mencari tahu tempat di mana ia dan Rose jatuh saat di hutan. Josh menemukan 2 orang yang hilang 2 bulan lalu. Sampai sekarang belum ditemukan. Rose pun yang memperhatikan menyayangkan kejadian yang menimpa 2 orang yang hilang itu. Kemudian mereka mendapat tamu. Ya, itu Tommy, rekan kerja Rose yang tak jauh rumahnya dengan mereka. Rose mengenalkan Tommy pada Josh. Tommy bercerita, dulu komplek di sana ramai. Karena keadaan zaman, kini komplek yang mereka tempati sangatlah sepi. Setelah Tommy pulang, Josh merasa ingin mencium Rose, dan mereka pun berciuman. Namun, bagaikan dilem besi, bibir mereka menempel, dan saat dilepas, Rose merasa kesakitan. Rose tidak sadar bahwa baru saja bibirnya telah menempel tidak wajar dengan bibir Josh. Sampai Rose memarahi Josh, dikira bahwa Josh telah sengaja menggigit bibir Rose. Dalam keadaan marah, Rose dan Josh tidur. Saat tidur, Rose terbangunkan dengan rambut yang seakan ditarik. Dan ternyata itu bukan ditarik, melainkan rambut Rose masuk ke dalam mulut Josh. Begitu terkejutnya mereka, namun lagi-lagi Rose belum menyadari keanehan ini. Rose hanya mengira bahwa ini keanehan atau keusilan Josh saja. Sedangkan Josh masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Seakan tergila-gila pada Rose, bahkan sisa rambut yang masih ada di mulutnya masih ia mainkan. Paginya, Josh pergi diantar oleh Rose untuk mengadakan konser bersama teman-temannya. Saat Rose pergi, Josh tak kuat ingin lebih mendekat dengan Rose. Saat Rose di sekolah, Rose tak sadar bahwa Josh telah mengikutinya. Dan Josh berkata ingin bercumbu saat itu juga. Kemudian mereka melakukannya di toilet. Dan benar saja, kali ini burung Josh menempel pada vagina Rose dan sangat sulit untuk dicabut. Dengan teriakan yang kencang, akhirnya burung Josh bisa dilepas. Namun dari kejadian itu, Rose menjadikan beberapa orang keheranan dan Tommy langsung menanyakan pada Rose. Beruntung Rose yang cerdas bisa menjawab kalau dia sedang menstruasi. Rose bingung dan marah pada Josh. Ia merasa malu. Lalu ia bersama Josh pergi ke rumah Tommy untuk meminta maaf. Baru saja Tommy bercerita sedikit, Rose harus segera pulang karena Josh menunggunya di luar. Malamnya, Rose mandi dan Josh masih mencari informasi. Namun ada yang aneh pada Rose. Ia membenturkan dirinya ke kaca, seakan ia ingin segera mendekati Josh. Setelah tersadar, mereka berdua langsung berdiskusi atas apa yang menimpa mereka berdua. Di sini, Rose memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Josh. Mereka pun tidur di kamar yang berbeda. Dikira akan baik-baik saja, ternyata saat Josh tidur, tubuhnya seakan dikendalikan. Bahkan, Josh tak bisa menghentikannya. Semakin Josh ingin menahan, semakin kuat energi itu menariknya menuju kamar Rose. Josh yang sulit berkata karena dikendalikan energi tersebut,
sulit untuk membangunkan Rose. Lebih parah lagi, sesuatu itu membuat semua tubuh Josh bergejolak. Sampai di mana Rose pun ditarik oleh sesuatu itu, namun Rose masih saja belum tersadar. Dan saat terjatuh, barulah mereka saling mencari cara agar tidak berdekatan. Namun sial, upaya yang mereka lakukan sia-sia dan mereka pun menempel. Pagi harinya, beginilah penampakan keduanya. Mereka kini menempel seperti kembar siam. Di sini, Josh terpikirkan sebab mereka seperti ini karena meminum air di hutan itu. Kemudian, Rose memikirkan cara agar bisa melepaskan tubuhnya dari tubuh Rose. Dia mengambil pemotong dan langsung memisahkan tangan keduanya. Sudah pasti sakit sekali. Lalu mereka memikirkan lagi cara untuk mengakhiri ini semua. Rose akan meminta tolong pada Tommy, sedangkan Josh akan kembali ke hutan tempat di mana ia dan Rose menempel pertama kalinya, demi mencari tahu lebih dalam apa yang menimpahnya. Di rumah Tommy, Rose tak mendapati Tommy, hanya ada TV yang menyala dengan menampilkan ajaran sekte tertentu. Dan di hutan itu, Josh menemukan sesuatu yang aneh, memperlihatkan perwujudan dua orang yang menempel. Ternyata, Tommy yang sedari tadi ikut menyaksikan tayangan di TV, mengajak Rose untuk ikut bersama sekte sesatnya. Dan Tommy berhasil melukai Rose dalam ritualnya. Namun, Rose yang tersadar langsung berontak dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Josh yang berada di dalam lubang dihampiri oleh makhluk aneh perwujudan dua orang yang hilang beberapa bulan yang lalu. Mereka meminta tolong pada Josh. Namun Josh yang ketakutan memilih untuk pergi dari sana. Saat Rose kabur dari tempat Tommy, ternyata ia berada dekat dengan Josh. Sehingga mereka seakan ditarik untuk saling menyatu satu sama lain. Semakin melakukan perlawanan, maka semakin kuat pula sesuatu energi itu untuk menyatukan mereka. Josh yang pasrah dan ingin menyerah, ingin segera mengakhiri semua ini. Namun Rose melarangnya. Lalu Josh melihat Rose terluka, hingga ia tak jadi untuk bunuh diri. Dan membawa Rose pulang dengan menghentikan pendarahan di tangannya. Dengan keadaan mereka sekarang, kini mereka sudah menerima dengan apa yang terjadi. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan bahagia. Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, yang mana mereka menempel dengan hasil yang buruk rupa. Rose dan Josh menempel dengan menghasilkan perwujudan yang sangat sempurna. Sementara Tommy tidak dijelaskan bagaimana kelanjutan hidupnya. Namun di sini sosok Tommy membuat penonton keheranan. Apakah Tommy perwujudan dari dua orang yang berbeda? Entahlah. Dari film kita diperlihatkan sosok gabungan antara Josh dan Rose yang dikunjungi oleh orang tuanya. Film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.